Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu sekalian, memastikan pembangunan yang menyeimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial adalah sebuah tugas yang harus kita lakukan dalam rangka memastikan bahwa pembangunan itu bisa berjalan secara berkelanjutan. Saat ini sedang berkembang pendekatan pembangunan rendah karbon atau low carbon development. Sampai dengan saat ini, kalau kita membaca berbagai jurnal dan informasi, tidak ada sebuah definisi yang tunggal tentang apa itu pembangunan rendah karbon atau low carbon development tersebut. Tapi apabila kita merujuk kepada pendekatan Indonesia terhadap definisi rendah karbon tersebut adalah bahwa kita tidak akan mendikotomikan atau membuat trade-off antara bahwa pembangunan ekonomi itu akan membuat aspek lingkungan menjadi rusak begitu, tetapi kita akan mendefinisikan pembangunan rendah karbon adalah menyeimbangkan atau melaksanakan aktivitas pembangunan yang tidak kemudian membuat kerusakan lingkungan. Jadi kedua-duanya diharapkan dapat berjalan secara beriringan begitu. Nah, salah satu contoh yang bisa kita jadikan sebagai toladan atas pembangunan yang rendah karbon adalah bagaimana masyarakat adat kita melakukan aktivitas kehidupan mereka yang tetap berjalan dalam aspek ekonomi, tetapi juga tidak merusak atau tidak melupakan, tidak menafikan aspek-aspek lingkungan. Pada hari ini kita akan berdiskusi dengan seorang pakar biologi di Universitas Padjadjaran. Beliau bernama Bapak Profesor Dr. Johan Iskandar, MSc. Pak Johan adalah Profesor Biologi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran. Sedikit saya bacakan kurikulum vitae dari Pak Johan. Pak Johan menyelesaikan sarjana dalam bidang ilmu biologi di Universitas Padjadjaran, kemudian master dalam bidang agricultural ecology di Chiang Mai University, Thailand, dan kemudian PhD dalam bidang ethnobiology atau environmental anthropology dari The University of Kent di Inggris. Saat ini beliau adalah dosen dalam bidang biologi di Unpad, kemudian juga dosen dalam magister dan program doktor di ilmu lingkungan Universitas Padjadjaran. Selain beliau juga adalah seorang peneliti di Institute of Ecology atau lembaga ekologi yang saat ini bernama Center for Environment and Sustainability Science di Universitas Padjadjaran. Selamat pagi Pak Profesor Johan. Selamat pagi Pak Dika. Pak Johan, salah satu pendekatan seperti saya tadi sudah sampaikan terkait dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan diharapkan berkelanjutan adalah ide tentang pembangunan rendah karbon gitu atau low carbon development. Kalau kita membaca permen tentang pembangunan rendah karbon ini, ada berbagai bidang begitu yang diharapkan bisa melaksanakan aktivitas pembangunan tapi tetap rendah karbon. Di antaranya adalah di sektor energi terbarukan, kemudian perlindungan hutan dan konservasi lahan gambut, kemudian peningkatan produktivitas pertanian dan perbaikan kelembagaan, serta satu lagi adalah pengelolaan sampah industri dan sampah rumah tangga. Nah, kita melihat bahwa banyak hal gitu sebetulnya yang bisa dikaitkan dalam berbagai bidang tersebut terkait dengan pembangunan yang rendah karbon tersebut. Bagaimana menurut Bapak dalam ide-ide yang bisa dikembangkan sehingga kita tetap bisa mengatakan ini adalah pembangunan yang tetap menumbuhkan ekonomi tetapi juga tetap menjaga lingkungan, Pak Johan. Ya, terima kasih. Baiklah, saya mungkin akan mencoba menjelaskan apa yang tadi disampaikan itu mungkin kaitannya dengan praktek yang sudah berlangsung di lapangan ya.
Jadi kalau katakan tadi ada pembangunan rendah karbon, sejatinya masyarakat pedesaan dengan berbekal mereka punya pengetahuan ekologi tradisional dengan lekat budaya itu dalam prakteknya sudah dilaksanakan. Ya, sebagai contoh bahwa sekarang populer bahwa untuk memperbaiki hutan atau lahan yang boleh dikatakan mengalami kerusakan dan direhabilitasi, ada program yang disebut agroforestry, ya, program dengan agroforestry. Nah, program itu menggunakan istilah agroforestry sebenarnya istilah baru mungkin tahun 80-an. Tapi dalam prakteknya kita di lapangan, sebenarnya penduduk desa itu sudah mempraktekkan turun-temurun apa yang disebut agroforestry itu. Cuman di kita mungkin dalam tataran dipraktekkan oleh masyarakat desa dengan pengetahuan lokal tadi atau pengetahuan ekologi tradisional dan lekat budaya yang mungkin istilahnya ada nama lokalnya tidak menggunakan agroforestry. Jadi agroforestry tradisional itu sebagai contoh pekarangan. Kemudian juga ada kebun campuran atau di daerah Jawa Barat disebut juga talun. Agroforestry bambu. Nah, itu dalam prakteknya mereka menanam berbagai jenis tumbuhan atau tanaman, mencampurkan antara jenis tanaman semusim dan tahunan. Gitu. Kalau dilihat itu rimbun sepertinya seperti hutan saja. Dilihat struktur vegetasinya itu. Padahal dalam kenyataannya itu hasil karya penduduk desa memadukan berbagai jenis tanaman dalam suatu lahan. Ya, jadi dalam suatu lahan di pekarangan atau kebun campuran di luar pekarangan. Nah, itu kalau struktur vegetasinya menyerupai hutan, maka fungsinya juga fungsi ekologinya tinggi. Layanan ekosistem dari kebun campuran atau pekarangan itu tinggi. Contohnya mungkin erosi tanah itu dapat dikendalikan karena kalau turun air hujan berarti tenaga kinetis air hujan itu tidak langsung menumbuk tanah, tapi menumbuk dulu lapisan-lapisan tajuk vegetasi gitu ya, mulai vegetasi yang paling atas ada pohon kelapa, pohon aren, pohon albazia sampai menimpa lapisan tanah di permukaan tanah itu tenaga kinetisnya kecil, itu menahan erosi. Jadi segi lingkungan itu sangat bagus, jadi kebun campuran atau talun atau agroforestry bambu ataupun dari pekarangan ya. Kemudian juga kalau dilihat dari fungsi hidrologis keseimbangan, kalau musim hujan itu air hujan tidak semuanya langsung mengalir di permukaan atau run off ya, tapi juga sebagian merembes juga masuk ke dalam tanah karena ada sersa subur di lahan pekarangan ataupun lahan kebun campuran. Jadi airnya sebagian masuk ke tanah, sisanya baru mengalir permukaan, jadi mengurangi bencana banjir atau rentan terhadap banjir. Kemudian musim kemarau juga masih ada air yang biasa keluar dari air tanah gitu, dari kebun campuran, kebun bambu gitu ya, agroforestry bambu. Nah, itu dari segi dari layanan ekosistem. Kemudian juga dari sisi fungsi habitat satwa liar ya yang ada di pedesaan, khususnya jenis-jenis burung. Biasa juga menjadi habitatnya itu di kebun campuran, di agroforestry bambu. Kemudian juga di pekarangan ya, beberapa jenis binatang dilindungi undang-undang seperti yang disebut muka atau kukang ya, Nyctosaurus kukang itu habitatnya agroforestry bambu gitu. Dengan ketersediaan bambu itu maka menyediakan habitat untuk satwa liar yang sudah langka dan dilindungi undang-undang. Demikian juga beberapa jenis burung tertentu yang juga menggunakan habitatnya di agroforestry bambu. Kemudian juga dengan adanya aneka ragam tumbuhan tadi, tanaman tadi, menjadi konservasi untuk aneka ragam varietas atau jenis tanaman ya. Jadi fungsinya untuk lasman upah. Untuk ke depan mungkin di sumber untuk penyilangan berbagai varietas ya, atau varietas tanaman ya untuk menghasilkan turunan baru. Nah, dari sisi ekonomi juga tidak kalah pentingnya. Jadi walaupun dia seperti hutan tadi bagus untuk fungsi ekologi, tapi menyediakan juga hasil-hasil untuk ekonomi penduduk.
Ya contohnya aneka ragam hasil buah-buahan, aneka ragam bahan untuk sayur, bumbu masak, itu ada di pekarangan ataupun di kebun campuran. Sebetulnya seberapa banyak masyarakat yang masih menerapkan tata-tata nilai kehidupan seperti tadi, Prof? Ya sesungguhnya kalau secara umum dilihat secara umum garis besarnya produk pedesaan yang masih belum mengadopsi ekonomi pasar Mhm. secara umum masih mempraktekkan itu. Terlebih lagi ada penduduk yang kategorikan menurut orang luar itu penduduk hukum adat atau Mhm. masyarakat adat. Itu di beberapa wilayah di Jawa Barat masih ada masyarakat yang ingin mempertahankan kebudayaannya, tata cara hidupnya seperti orang Sunda zaman dulu lah. Mhm. Ya itu di Jawa Barat dan termasuk di Banten juga. Contohnya saja di Kampung Naga, Tasikmalaya itu ada masyarakat yang disebut tadi masyarakat hukum adat mempraktekkan masih tata cara hidup orang Sunda zaman dulu lah, mempertahankan beberapa aspek yang dianggap baik untuk segi lingkungan juga untuk kehidupan mereka di pedesaan. Mhm. Kemudian juga di kampung Kuta, ya, Mhm. Ciamis juga ada juga masyarakat yang kategorikan masih mempertahankan tata cara hidup orang Sunda zaman dulu, terutama yang hal yang positif, yang baiknya dipertahankan. Kemudian di Kampung Dukuh, Garut, Mhm. itu Garut Selatan juga ada masyarakat yang masih mempertahankan tata cara hidup orang Sunda yang belum kena imbas dari ekonomi pasar yang sekarang penetrasi deras masuk ke pedesaan. Mhm. Kemudian juga kalau kita lihat ke Sukabumi, ada masyarakat Kasepuhan Mhm. yang tinggal di daerah pedesaan pinggiran Gunung Halimun, juga disebut masyarakat hukum adat. Kemudian bergeser lagi ke lebih ke barat itu ada masyarakat desa Kanekes, masyarakat Baduy, Mhm. tinggal di desa Kanekes juga tata caranya masih tata cara mempraktekkan kebiasaan masyarakat Sunda di masa lalu. Mereka sebagai contoh dalam melindungi lingkungan itu punya aturan sebut tata ruang, mengatur tata ruang. Mhm. Padahal kita di masyarakat kota atau masyarakat non tradisional, tata ruang itu menjadi hal penting untuk mengatur penggunaan ruang sesuai dengan fungsinya. Nah, masyarakat lokal sudah memiliki itu. Sebagai contoh di Kampung Naga, mereka mengatur tata ruang ada untuk khusus rumah. Untuk rumah itu daerah yang biasanya agak di lembah, yang Mhm. daerah datar. Iya, iya. Mereka rumahnya juga mempertahankan rumah panggung, rumah masyarakat Sunda zaman dulu yang adaptif terhadap bencana. Sebagai contoh ada gempa, mereka secara umum agak tahan terhadap gempa. Rumah panggung itu dan bahannya dibuat dari bahan-bahan dasar yang ada di setempat. Mhm. Contohnya dari bambu untuk dindingnya, kemudian atapnya dari daun aren atau daun sagu, Mhm. ya kemudian bahan lainnya dari kayu. Nah, perumahan khusus, perumahan disebut daerah untuk perumahan. Dan di pinggiran perumahan itu ada untuk pancuran, untuk tempat mandi itu Mhm. ya, untuk penggunaan air itu masih menggunakan air dari alam dan tidak pernah kurang airnya itu. Disebut mungkin mereka sebut zona kotor karena untuk membuang kotoran orang mandi di situ. Juga ada kandang ternak di pinggirnya, itu zona kotor. Mhm. Tapi juga mereka punya juga zona yang disebut zona bersih. Ya Mhm. tadi ya, kampungnya itu di karangan-karangannya itu mereka dianggap zona bersih. Kemudian juga punya zona yang disebut mungkin kalau kita katakanlah sakral, Mhm. keramat ya, karena dianggap mereka leluhurnya di situ mulai-mulai dimakamkan dan sebagainya. Dan itu sangat dilindungi ya. Jadi tidak pernah ada orang yang mau menebang atau merusak hutan itu, sehingga hutan itu hutan alami saja dan memiliki fungsi-fungsi hutan seperti fungsi hidrologi, habitat satwa liar, juga untuk mengendalikan menahan erosi tanah. Dan itu kalau kita perhatikan lebih aman, terjaga terus dibandingkan malah suatu kawasan konservasi yang sengaja Mhm. dikelola oleh pemerintah Mhm. dalam bentuk taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, banyak yang rusak.
Tapi penduduk desa bisa melindungi kawasan hutan dengan baik karena mereka itu punya kepercayaan bahwa disitulah sakral. Mungkin mereka menganggap dulu ada leluhurnya dimakamkan di sana, sehingga dengan adanya hutan yang tersedia itu jelas untuk rosot karbon penting fungsinya. Karena banyak kayu-kayu yang tidak pernah ditebang, itu berarti rosot karbonnya bisa berfungsi untuk rosot karbon. Demikian juga penghasil oksigen tentu dari proses fotosintesis menghasilkan oksigen ya. Kemudian tadi fungsi-fungsi yang katakan fungsi ekologi hutan lainnya ya tadi untuk lingkungan untuk menahan erosi, kemudian habitat satwa liar, itu orang desa melakukan seperti itu dengan berlandaskan pengetahuan lokal dan kepercayaan. Di tempat lainnya sebagai contoh juga di Baduy yang disebut orang luar mengatakan masyarakat yang mungkin miskin, masyarakat yang suka merusak lingkungan karena juga sering bertani berotasi ya, berladang berotasi, ngahuma namanya. Kalau sekarang lebih terkenalnya katanya pertanian apa namanya yang pindah-pindah gitu ya, disebut juga ladang berpindah. Tapi sungguhnya berotasi, petak-petaknya berubah-ubah setiap tahun itu, pindah-pindah tempat ya. Nah itu juga punya pengaturan, ada ruang untuk khusus pelindungan, daerah yang disakralkan, di daerah hulu sungainya itu tidak boleh dirusak, hanya dikunjungi saja setelah panen padi gitu ya. Kemudian ada daerah zona untuk berladangnya, ada zona khusus di atas permukiman, di pemukiman sendiri dekat sungai biasanya, dan dikelilingi oleh hutan kampung, dan disebut mereka tuh leuweung lembur, leuweung dalam bahasa Sunda hutan, lembur itu kampung, dan itu aneka tumbuhan kayu-kayuan itu rimbun sekali, banyak sekali sehingga rimbun. Jadi hasilnya ada buah-buahan, durian, ada petai, kemudian ada rambutan, ada mangga dan sebagainya. Di samping itu juga mereka punya kebiasaan untuk berladang, tapi ada lokasinya, zonanya. Ada pembagian tata ruang. Di tata ruang itu orang desa sudah bisa mengalokasikan atau mengatur tata ruang, walaupun dengan bahasa mereka sendiri dan konsep mereka sendiri. Jadi mereka tidak sembarangan untuk menempatkan di mana kampung, di mana untuk daerah bertani, dan di mana daerah untuk khusus konservasi. Jadi konservasi tradisional telah dilakukan oleh masyarakat seperti contoh tadi di Jawa Barat. Gitu. Baik Pak. Nah, ini adalah komunitas masyarakat adat yang seperti tadi Bapak sampaikan lepas dari ekonomi pasar ya Pak ya. Sementara kita kalau berbicara lebih luas lagi Indonesia begitu ya, bagaimanapun sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia itu menerapkan ekonomi pasar. Nah, apa yang sebetulnya bisa dijadikan sebagai sebuah pelajaran atau apa yang bisa diadaptasi gitu dari kehidupan masyarakat adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, Pak? Ya sebenarnya untuk ekonomi pasar, walaupun gimana tidak bisa dicegah. Betul. Pasti akan dilakukan. Yang penting itu masyarakat desa mengadaptasikan bagaimana ekonomi pasar itu menguntungkan untuk masyarakat desa. Nah, sebagai contoh yang menarik tadi melihat ke masyarakat tradisional, masyarakat Baduy yang tinggal di desa Kanekes, mereka itu sesungguhnya merespon pasar itu. Mereka tidak menolak pasar. Jadi contohnya mereka sekarang menghasilkan uang banyak. Mereka itu walaupun masyarakat tradisional, diantaranya dengan memperdagangkan, menjual hasil pertanian non padi. Jadi kan sistem agroforestry tadi di ladangnya itu. Jadi mereka juga kalau untuk hasil non padi boleh dijual. Ya, contohnya kalau mereka punya pohon durian, buah duriannya bisa dijual, menghasilkan uang, kemudian juga petai, ya dibawa ke kota atau dibawa ke bandar desa dijual, kemudian pisang, ya macam-macam pisang juga dijual, kemudian juga gula aren, mereka banyak pohon-pohon aren, lalu pohon aren disadap menghasilkan gula dan menghasilkan uang.
Nah, tapi juga mereka mempertahankan tradisi bahwa padi tidak boleh diperdagangkan, berasnya atau padi gawahnya. Nah, itu mereka simpan di lumbung-lumbung padi yang disebut leuit dalam bahasa lokalnya, bahasa Sunda. Nah, di lumbung padi itu disimpan padi yang setiap panen itu karena tidak pernah dijual, sehingga mereka punya padi jumlahnya bisa 2 atau 3 lumbung padi gitu ya. Jadi padi itu untuk konsumsi keluarga itu tersedia di di lumbung padi untuk padinya untuk digunakan dalam kebutuhan keluarga sehari-hari. Dan mereka kalau bahkan untuk konsumsi sehari-hari saja membeli beras dari warung dengan menjual tadi aneka ragam hasil dari buah-buahan. Kemudian juga mereka punya kerajinan-kerajinan yang sifatnya berlandaskan kerajinan lokal juga, ada bertenun, membuat anyaman gitu ya. Dan itu menghasilkan uang, dan uangnya dibelikan untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Jadi pasar itu bagi orang desa itu diterima, tidak menjadi ditolak. Hanya saja bagaimana pasar itu diperlakukan dengan bijaksana oleh penduduk desa. Jadi penduduk Baduy tadi dengan adanya mereka tahu ada ekonomi pasar masuk desa, malah dimanfaatkan, dan mereka itu secara diuntungkan malah ya. Jadi dengan memperdagangkan dari hasil-hasil tersebut, kemudian dia mendapatkan uang, sementara untuk padinya sendiri berkecukupan karena tidak dijual. Nah, mereka bisa berkelanjutan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya diperoleh dari hasil pertanian dan berdagang tadi. Ya, jadi mereka itu contoh bagaimana pasar itu seyogianya mungkin diperlakukan secara bijaksana gitu. Jadi waktu zaman ada krismon itu mereka tahu harga-harga menjadi naik, harga buah-buahan juga naik, tapi mereka karena tidak mau menggunakan asupan dalam pertanian yang menggunakan pupuk anorganik, pestisida, mereka karena pantang, justru diuntungkan, mereka tidak usah beli asupan yang naik harganya, tapi harga jual dari produk. Jika bicara pertumbuhan ekonomi, maka ukuran-ukurannya adalah finansial atau ekonomi gitu, Prof. Kemudian kita juga berharap bahwa tidak terjadi kerusakan lingkungan. Di antaranya dalam konteks sekarang adalah dilaksanakan dengan rendah karbon. Gitu. Nah, kalau menurut Prof. Johan sendiri, ketika ukuran-ukurannya ekonomi atau finansial pada level yang lebih kecil, sebetulnya mungkin tidak kita pun mengejar dua hal tadi itu, Prof. Secara nasional gitu ya, dengan belajar pada masyarakat adat secara nasional bahwa ekonomi akan tetap tumbuh dengan baik, kemudian juga ukuran-ukuran kelestarian lingkungan juga bisa tumbuh dengan baik juga begitu. Ya, secara konseptual hal itu memungkinkan kalau kita dalam pembangunan memang konsekuen memperhatikan lingkungan. Jadi kalau kita melihat paradigma pembangunan saat ini kan seyogianya 3 dimensi itu yang harus diperhatikan. Jadi aspek ekonomi, kemudian aspek lingkungan dan sosial. Jadi tidak bisa lagi hanya memberikan satu aspek saja, ekonominya lingkungan rusak. Karena kalau kita perhatikan perkembangan ekonomi juga didukung oleh lingkungan sesungguhnya. Sebagai contoh, kalau kita hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan ya dari kehutanan itu kan menggunakan bersinggungan langsung dengan lingkungan. Dan kalau kita bisa mengelola dengan baik, memperhatikan pembangunan pro lingkungan, itu berbagai kasus sumber daya itu banyak yang terbarukan. Ya, contohnya terbarukan yang disebut perikanan. Kan kalau mengambil ikannya, memanen ikan yang tidak melebihi laju beranak pinaknya atau berkembang biaknya lagi ikan, tidak akan habis, ya akan berkelanjutan. Asalkan dengan mengeksploitasinya, memanfaatkannya sesuai dengan kemampuan keseimbangan regenerasi dari ikan itu. Demikian juga kalau kita memanfaatkan kayu, ya kalau ada konsep kayu yaitu ada dipanen tapi juga memperhatikan juga untuk regenerasi kayu itu. Dan kayu itu bisa dipanen sepanjang masa kalau kita melakukan penanaman yang baik lagi gitu.
Jadi seperti itu sebenarnya menyeimbangkan, jadi lingkungannya kita perhatikan, tapi juga untuk mendukung pembangunan. Tapi sebaliknya kalau justru rusak lingkungan, ya akhirnya juga berpengaruh kepada ekonomi sendiri. Jadi kalau perikanan sekarang mungkin khususnya perikanan tangkap ya, kita tidak mengelola lingkungannya dengan menggunakan taruhlah menggunakan penangkapan yang tidak pro lingkungan dan menguras ikan tidak sesuai dengan regenerasi ikan itu, ikan menjadi berkurang atau bahkan ekstrimnya habis, maka ekonomi juga menjadi terganggu. Tapi kalau kita bisa mengelola dengan baik tadi, memperhatikan ekonomi dengan lingkungan, maka secara umum ekonominya berkembang secara berkelanjutan. Itu sebagai contoh mungkin bahwa kita itu pembangunan tidak bisa saja memperhatikan ekonomi saja, pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan lingkungan. Dan akibatnya tadi kalau kita hanya memperhatikan ekonominya saja, menyebabkan juga lingkungan yang rusak. Dan lingkungan sesungguhnya penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tadi. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Ya, termasuk aspek sosial budaya masyarakatnya. Ya, modal sosial masyarakat penting yang menjadi berperan utama di pedesaan sebagai contoh. Tergantung masyarakatnya mengelola lingkungan yang di tingkat lokal yang di lingkungan mereka sendiri. Baik. Berpuluh tahun Indonesia dan mungkin dunia juga, Prof, ya, menerapkan paradigma gitu ya, pendekatan bahkan mungkin sampai ke jargon, Prof, tentang pembangunan yang berkelanjutan. Tapi berbagai ukuran menunjukkan bahwa kondisi lingkungan juga menurun gitu ya, semakin rusak kalau kita bisa katakan seperti itu. Pertumbuhan ekonomi tumbuh tetapi juga ternyata mengabaikan juga dan bahkan aspek-aspek yang lain gitu. Nah, sekarang muncul lagi dengan pendekatan di Indonesia, pendekatan pembangunan rendah karbon. Menurut Prof sendiri, apakah ini tidak akan menjadi sebuah jargon baru? Sementara di masa lalu hasil dengan pendekatan itu juga ternyata kondisinya sekarang dengan banyak ukuran itu yang buruk begitu. Nah, apa sebetulnya yang bisa menjadi sebuah kunci keberhasilan kalau kita ingin membuat pendekatan ini menjadi lebih baik daripada apa yang kita lakukan di masa lalu? Ya, sesungguhnya di tataran konsep sudah bagus yang dari dulu juga ya. Yang mungkin dulu kelemahannya bagaimana itu tidak terlaksana dengan baik. Sebagai contoh itu mungkin tidak ada ukuran atau tolok ukur gitu ya. Bagaimana keberhasilan itu. Nah, sebagai contoh Prof. Otto sebagai pakar lingkungan dulu setelah mengemukakan berbagai tolok ukur itu, ya bisa mengadopsi dari standar yang internasional ataupun bisa membuat modifikasi di tingkat nasional, ya yang disebut pembangunan perhatikan lingkungan sebagai contoh pro rakyat miskin gitu ya. Nah, bagaimana tolok ukurnya untuk mengukur bahwa pembangunan itu pro rakyat miskin. Kemudian juga pembangunan itu memperhatikan lapangan kerja, pro lapangan kerja ya. Dan beberapa aspek juga pro lingkungan. Nah, kalau dulu ya Pak Otto itu menyarankan bahwa itu ada tolok ukurnya. Jadi sebagai contoh para pimpinan daerah, mungkin bupati atau provinsi atau gubernur itu diberi diukur ya keberhasilannya itu dengan tolok ukur yang jelas. Jadi di akhir kepemimpinan itu bisa ditunjukkan bagaimana dia berhasil atau tidak dengan ada tolok ukur yang mana gitu. Nah, sekarang itu kan kurang indikatornya kurang tegas. Ya mungkin yang baik itu kuantitatif juga bisa ya. Ya ada yang sebenarnya di internasional juga ada kan yang disebut pembangunan sumber daya manusia gitu kan, ada parameternya, ada pendidikannya, ada orang sehat atau lamanya umur seseorang gitu. Pokoknya ada berbagai tolak ukur. Nah, kalau sekarang ada paradigma lagi untuk pembangunan tadi yang sifatnya pembangunan rendah karbon, sebenarnya sangat baik kalau benar-benar dilaksanakan. Mengapa demikian?
karena kita itu dalam hal energi aja punya potensi untuk mengembangkan tidak hanya dari energi minyak bumi dan juga dari mungkin energi dari batu bara, tapi kan kita bisa mengembangkan seperti pembangkit listrik tenaga air. Banyak lagi sungai-sungai di kita dan banyak yang mungkin cocok untuk dikembangkan karena ada airnya mengalir dengan deras. Dan itu selama airnya terjaga dengan kondisi hutan yang baik, musim hujan, musim kemarau juga airnya tersedia volume dan kualitasnya bagus, maka itu akan berkelanjutan. Dan itu secara umum yang disebut mungkin kategorinya pembangunan rendah karbon ya. Karena tidak menggunakan bahan bakar seperti minyak atau batu bara. Nah, kemudian kalau kita perhatikan juga, kita itu punya wilayah yang suka banyak cahaya matahari yang menyinari ya. Seperti contoh Kalimantan itu kan mataharinya panjang dan lebih tinggi intensitasnya. Nah, itu bisa juga kita mengembangkan energi itu dengan mungkin disebut panel surya atau apa ya dalam skala desa pun. Baik, terima kasih Prof. Terakhir mungkin kalau kita melihat kehidupan masyarakat adat, balik lagi ke yang tadi, apa yang bisa Prof. Johan simpulkan gitu ya tentang kehidupan masyarakat adat yang bisa memastikan bahwa aktivitas pembangunan di negara kita ini bisa lebih baik. Ya, sebenarnya masyarakat pedesaan itu tidak statis ya. Masyarakat pedesaan itu dinamis. Tentu dengan adanya pengaruh di luar berpengaruh kepada masyarakat pedesaan, termasuk di masyarakat desanya sendiri secara internal. Karena secara internal itu pasti penduduk bertambah. Karena selama yang lahir lebih tinggi daripada yang meninggal, pasti laju penduduk itu akan bertambah. Nah, kemudian ekonomi pasar di luar itu berpengaruh. Nah, dalam hal ini yang sekarang mengkhawatirkan justru sifat-sifat tadi yang baik, positif pada lingkungan itu berubah menjadi yang tidak baik. Nah, dalam hal ini itu sangat disayangkan, mereka akhirnya meninggalkan sifat-sifat baiknya itu dan menirukan sifat yang mungkin dari luar, yang secara umum kurang pro lingkungan lah. Nah, seyogianya untuk pembangunan harus memperhatikan juga di samping aspek fisik, juga aspek sosial budaya masyarakat itu. Dalam pembangunan itu juga harus memperhatikan apa yang baik, yang sudah baik di dalam, jangan sampai tidak digunakan dalam pembangunan. Itu aja. Baik, terima kasih Prof. Johan atas kesediaan waktu dan kesediaannya berbagi pengetahuan dan pengalaman bersama kami semua di sini. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi menjadi dasar juga begitu ya dari pengetahuan informasi bagi kami dalam memadukan pengetahuan tradisional yang baik ke dalam proses-proses pembangunan di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktu dan kesediaannya. Sama-sama Pak Dika, saya juga terima kasih. Semoga Prof. Johan sehat terus Pak. Iya, sama-sama Pak Dika juga, mudah-mudahan sehat. Bapak dan Ibu, hingga saat ini belum ada definisi yang tunggal atau single definition tentang apa itu pembangunan rendah karbon atau low carbon development. Tapi apabila kita merujuk pada definisi yang disampaikan oleh Bappenas, bahwa low carbon development adalah sebuah proses pembangunan yang mensinergikan atau tidak menafikan satu dimensi dari dimensi yang lain. Artinya pertumbuhan ekonomi harus tetap terjaga dan lingkungan tetap juga terjaga. Pertanyaannya adalah apakah mungkin itu bisa dilakukan? Itu hal pertama yang harus kita pikirkan Bapak dan Ibu. Dan yang kedua, Prof. Johan tadi sudah banyak menjelaskan tentang masyarakat yang berpola hidup rendah karbon atau kita sebut sebagai low carbon society. Pertanyaan kedua adalah, mungkinkah low carbon society ini bisa mempercepat ke arah
low carbon development. Jadi contoh-contoh praktek yang baik yang dilaksanakan oleh masyarakat yang hidup dengan cara rendah karbon itu bisa menjadi sebuah langkah yang dapat diadopsi dalam pembangunan rendah karbon atau low carbon development. Silakan berdiskusi Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemantik untuk diskusi yang lebih luas dan lebih berkembang. Diskusi kita dengan Prof. Johan pada pagi hari ini. Terima kasih.